this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kali ini Digital Edu mengabarkan bahwa untuk para peserta atau para pelamar CPNS supaya cek sebelum unggah dokumen. Ada 4 kesalahan ini bisa jadi faktor kegagalan tes CPNS. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Proses pendaftaran CPNS 2023 sendiri telah berlangsung sejak tanggal 20 September 2023 dengan jumlah pendaftar sudah mencapai 484.845 orang. Nah, tak terasa kini telah masuk ke minggu-minggu akhir pendaftaran. Waktu inilah merupakan masa-masa genting yang dapat dimaksimalkan oleh calon peserta CPNS dalam memeriksa kelengkapan administrasi yang dibutuhkan sesuai dengan posisi atau jabatan pada lembaga atau instansi yang dikehendaki. Selain itu, calon peserta CPNS juga dapat melakukan pengecekan ulang untuk bisa menghindari kesalahan-kesalahan sepele agar tidak menjadi batu sandungan dalam proses seleksi CPNS 2023. Nah, berikut 4 kesalahan sepele yang dapat menggagalkan proses seleksi CPNS 2023. Yang pertama adalah perbedaan nama di ijazah dan dokumen resmi lainnya. Nah, persoalan perbedaan nama di zaman sekarang tampak nyaris mustahil ditemui. Akan tetapi hal tersebut dalam beberapa kesempatan masih kerap terjadi. Perbedaan nama ini biasanya terjadi karena adanya pengurangan atau penambahan huruf pada nama peserta di dokumen resmi, baik dalam ijazah maupun akta kelahiran. Jika terjadi perbedaan nama ini, tim verifikator dapat menggugurkan calon peserta CPNS karena data dokumen peserta dianggap invalid. Oleh karena itu, pada tahap ini peserta harus memastikan bahwa nama yang terdapat di ijazah, akta kelahiran, atau dokumen resmi lainnya adalah sama. Bila terjadi perbedaan, maka nama pada dokumen resmi seperti akta kelahiran harus disamakan dengan nama yang tercantum dalam ijazah. Mengapa demikian? Karena dilihat dari proses pengurusan dokumen, mencetak ulang ijazah jauh lebih sulit untuk dilakukan. Kesalahan yang kedua adalah akreditasi. Nah, akreditasi juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh peserta karena masih ditemui peserta yang akreditasi prodi atau universitasnya tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh lembaga atau instansi yang dilamar. Biasanya hal ini terjadi karena peserta luput dalam memperhatikan syarat dan ketentuan yang diminta oleh lembaga atau instansi terkait. Misalnya saja, sebuah instansi mencantumkan kriteria akreditasi A untuk prodi dan universitas saat peserta lulus. Namun hal tersebut luput dari pandangan peserta yang ternyata saat dirinya lulus, akreditasi dari prodi dan universitas masih B. Akreditasi ini biasanya dapat ditemukan dalam ijazah atau lembaran pendamping yang biasanya diberikan bersama ijazah, atau bila memungkinkan, peserta seleksi CPNS dapat meminta langsung akreditasi yang dibutuhkan di kampus tempat peserta menimba ilmu. Berikutnya adalah kesalahan yang ketiga, yaitu scan dokumen bermasalah. Nah, proses seleksi CPNS biasanya mengharuskan peserta mengunggah dokumen asli dalam format PDF. Pada dokumen dengan format PDF yang kerap ditemukan, biasanya terjadi blur atau tidak jelas, sehingga dokumen menjadi tidak terbaca. Selain itu, ada juga dokumen yang terwatermark dalam proses scanning dengan menggunakan handphone. Oleh karena itu, dokumen resmi yang melalui proses scanning disarankan untuk memanfaatkan jasa scan dokumen
yang jauh lebih proper daripada menggunakan headphone. Dan kesalahan yang keempat adalah penggunaan materai. Nah, penggunaan materai juga ternyata bisa membawa petaka. Mengapa? Karena pada seleksi CPNS periode sebelumnya, masih didapati peserta seleksi CPNS yang menggunakan satu materai untuk dua dokumen berbeda. Penggunaan satu materai untuk dua dokumen yang berbeda tidak dibenarkan, sehingga hal ini dapat membuat peserta juga gugur dalam proses seleksi CPNS. Untuk seleksi CPNS 2023 ini, BKN mengharuskan peserta CPNS untuk menggunakan e-materai sebagai pengganti materai dalam bentuk lembaran. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just level up. Don't be scared. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.